Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam acara Lentera Malam Jemaat Rantai Pao. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pendeta Agustinus Lukas dengan tema Merajut di Tengah Badai. Selamat beribadah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Selamat malam, salam jumpa dalam Lentera Malam Jemaat Rantai Pao. Puji Tuhan kita boleh berjumpa pada malam ini. Karena kasih-Nya, karena rahmat-Nya, kita diberi kesempatan untuk boleh beribadah dan bersyukur kepada-Nya. Malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan saya akan membacanya dari Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita dengarkan, sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu, Engkau senantiasa menjaga kami, memelihara kami. Sehingga malam ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh menghadap kekudusan-Mu. Kami mau membaca mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan mendalam firman-Mu ini. Mohon kekuatan-Mu ya Allah Roh Kudus, memampukan kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirman-Lah. Kami sungguh rindu dan siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dari firman Tuhan yang kita dengarkan saya mengambil satu tema, merajut di tengah badai. Mungkin ini agak ekstrim Bapak Ibu, merajut di tengah badai. Tapi yang saya ingin maksudkan adalah bahwa kondisi dan keadaan kita sekarang ini memang cukup memprihatinkan. Pandemi COVID-19 memporak-porandakan berbagai sendi kehidupan. Dengan kata lain, hampir semua sendi kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 saat ini, termasuk dunia pendidikan. Yang kini boleh kita katakan porak-poranda. Sistem yang kita gunakan selama ini terpaksa harus diubah sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa untuk tetap melaksanakan fungsi sebagai dunia pendidikan. Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun demikian, apapun kondisi yang dihadapi, proses pendidikan harus tetap berjalan. Itu prinsip. Kebetulan Bapak Ibu, saya sedang menangani Yayasan Pendidikan di Gereja Toraja selaku sekretaris YPKT. Sekali lagi prinsip, apapun kondisi yang kita hadapi saat sekarang ini, proses pendidikan harus tetap berjalan. Karena kalau tidak, itu akan mematikan masa depan, baik pribadi, gereja, juga bangsa dan negara ini. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira bagaimana untuk tetap menjalankan misi pendidikan di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 ini? Ini yang saya katakan merajut di tengah badai. Mari kita bercermin dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, di mana bangsa Israel dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian. Tuhan membekali mereka dengan berbagai wejangan hikmat, dan termasuk di dalamnya adalah soal pendidikan, soal mengajarkan hikmat kebaikan terhadap anak-anak. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak hanya mempersiapkan kebutuhan material, tempat, tetapi Tuhan juga peduli terhadap pendidikan. Pendidikan ini Bapak Ibu saudara-saudara diembankan bukan kepada siapa-siapa, tetapi justru kepada orang tua selaku umat Israel pada saat itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita membaca khususnya pada ayat yang ke-7, bagaimana bangsa ini dipersiapkan untuk tetap melaksanakan atau yang melakukan kewajiban selaku pendidik. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Bayangkan, apabila engkau duduk di rumahmu. Ya kalau duduk sih ya mungkin kita bercakap-cakap oke. Ya, bagaimana caranya berbincang-bincang dengan anak-anak kita untuk mengarahkan mereka, memang itu kewajiban orang tua. Tapi yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, apabila engkau sedang berbaring,
di rumahmu, berbaring. Ya. Ini suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam berbagai bentuk kehidupan. Duduk, berbaring, berjalan apalagi, ya. Ini semua menjadi keterwakilan dari semua bentuk kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan karena itu Bapak Ibu, ya sebagai orang tua, menjadi tanggung jawab penuh bagi kita, sekaligus merupakan pesan dan wejangan hikmat dari firman ini bahwa pendidikan itu adalah tugas kita semua. Tugas kita orang tua. Dalam berbagai aspek kehidupan kita, prinsip mendidik anak-anak tidak boleh kita lupakan. Apakah kita sedang duduk, apakah kita sedang bekerja, kita sedang berjalan, kita sedang berbaring, ya, kita tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai pendidik. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang cukup mengganggu sistem pendidikan formal, saya ingin mengatakan begini, bahwa pendidikan, sekali lagi, pendidikan itu harus tetap berjalan, tapi diharapkan kita membuat kerjasama, membangun kerjasama yang baik antara pelaku pendidikan formal dengan orang tua atau masyarakat secara umum. Sekali lagi, dibutuhkan kerjasama yang baik, karena ini adalah kewajiban kita semua, bukan hanya pelaku pendidikan formal, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi kita semua, khususnya orang tua. Ini dibutuhkan. Dan karena itu, mari kita bangun kerjasama yang sebaik mungkin, sehingga anak-anak kita, pendidikan terhadap anak-anak kita tidak terkendala oleh badai pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Dalam hal ini Bapak Ibu, dibutuhkan kreativitas dari kita semua, ya. Dibutuhkan kreativitas dari seorang guru selaku pendidik formal di sekolah, tapi juga dibutuhkan kreativitas kita sebagai orang tua di rumah. Saya sering katakan begini, pandemi COVID-19 ini tidak hanya memberikan dampak negatif, tapi ada juga sisi positifnya. Saya melihat sisi positifnya. Sisi positifnya adalah ini memicu kita, khususnya orang tua di rumah, untuk tahu lebih banyak bagaimana sistem pendidikan dan mengerti bagaimana sistem pendidikan di sekolah, sekaligus mengerti dan memaksa diri kita untuk mengetahui dunia teknologi sekarang ini. Saya yakin banyak orang tua, emak-emak yang selama ini mungkin hanya main di Facebook, ya, sekarang ini harus masuk WA, masuk Zoom dan sebagainya, demi anak-anak kita. Dan inilah bagian dari kreativitas kita untuk kelanjutan dari pendidikan anak-anak kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita tetap semangat, ya. Kita tetap berkolaborasi, kerjasama di dalam membangun pendidikan, khususnya bagi anak-anak kita. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti tetap bersama dengan kita. Kalau Tuhan memberikan amanah bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, kita pun percaya Tuhan akan menuntun dan mengarahkan kita dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Amin. Seperti wanita mengurapimu,
kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Bersyukur untuk wejangan hikmat dari firman-Mu ini yang mengingatkan kami, yang memberikan wejangan bagi kami untuk tetap melaksanakan kewajiban kami mendidik anak-anak kepada jalan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kiranya firman ini Tuhan memberikan semangat baru bagi kami semua sebagai orang tua di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami terhadap anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga masa depan pendidikan dan masa depan anak-anak kami tetap baik adanya. Mereka punya masa depan yang cerah. Karena itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami semua. Tuhan berkati kami. Walaupun kami berada di tengah badai COVID-19, tetapi kami tetap percaya Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami tetap bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kami, baik selaku pendidik formal di sekolah maupun selaku orang tua di rumah atau di dalam keluarga kami masing-masing. Berkati rumah tangga kami, berkati kami semua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kiranya kita semakin dikuatkan akan firman Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita berdoa. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita. Sampai jumpa di malam berikutnya. Tuhan Yesus menolong kita.